Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan pengelolaan laboratorium kimia tingkat SMA atau sederajat. Untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu Rana Zahra Mahfuda, yang kedua Ananda Yusna Dityas, yang ketiga Sefira Putri Muzdalifa, yang keempat Bayu Novianti Rusmana, yang kelima Muhammad Fardan Maulana, dan yang keenam yaitu Sinora Ayu Amalia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Fardan. Baik, pertama, apa itu laboratorium? Laboratorium merupakan tempat yang biasanya digunakan untuk pelaksanaan praktik untuk mendukung pembelajaran teori selama di kelas. Laboratorium dapat berbentuk dalam banyak tempat seperti bengkel, lahan percobaan, studio, dan juga sanggar. Laboratorium yang ada di sekolah merupakan laboratorium yang dibuat khusus sebagai sarana dalam mendukung hasil pembelajaran. Selanjutnya, ada jenis-jenis laboratorium yang akan dibahas oleh teman saya. Laboratorium dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama, laboratorium tipe 1. Terdapat di sekolah menengah, menggunakan peralatan cara pemakaian dan perawatannya mudah hingga sedang, serta menggunakan bahan umum. Kemudian yang kedua, dapat ditemukan di perguruan tinggi tingkat awal dengan peralatan yang cara pemakaian dan perawatannya mudah hingga sedang, serta menggunakan bahan umum. Next. Kemudian yang ketiga, laboratorium terdapat di jurusan atau prodi dengan peralatan yang cara pemakaian dan perawatannya sulit dan resiko penggunaan tinggi, serta menggunakan bahan umum dan khusus. Dan untuk jenis laboratorium ini biasa digunakan untuk melakukan kegiatan praktikum. Kemudian yang terakhir, terdapat di fakultas atau universitas dengan peralatan yang cara pemakaian dan perawatannya sulit dan resiko penggunaan tinggi, serta menggunakan bahan umum dan khusus. Untuk laboratorium jenis ini biasa digunakan untuk kegiatan penelitian mahasiswa atau dosen. Next. Baik, selanjutnya dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas laboratorium kimia pada tingkat SMA atau sederajat. Laboratorium kimia pada tingkat SMA ini merupakan laboratorium pendidikan yang termasuk ke dalam laboratorium tipe 1. Laboratorium kimia ini sangat penting berada di dalam satu sekolah untuk dapat membantu dan memastikan keberhasilan program pembelajaran kimia sebagai penunjang pembelajaran. Kemudian sarana dan prasarana di dalam laboratorium haruslah lengkap, dan manajemen laboratorium juga harus dilakukan dengan baik agar kondisi laboratorium dapat terus dalam kondisi yang siap pakai untuk pembelajaran. Pengelolaan laboratorium dibagi ke dalam 6 aspek. Yang pertama ada perencanaan, kedua pengadaan, ketiga penggunaan, keempat pemeliharaan, kelima inventarisasi alat dan bahan, keenam pemusnahan alat dan bahan. Keenam aspek tersebut haruslah ada di dalam laboratorium kimia dalam tingkat SMA dengan adanya bimbingan dari para guru sebagai pengelola laboratorium. Oke, untuk kemudian ada pembahasan yang akan meliputi pembangunan, fungsi, pengelolaan, serta inventarisasi alat bahan. Dalam pembangunan suatu laboratorium terdapat 3 syarat dasar yang harus dipenuhi, yaitu keamanan dan keselamatan kerja, kenyamanan dan efisiensi energi. Keamanan dan keselamatan kerja harus menjadi prioritas agar para tenaga pendidik serta siswa dapat bekerja dengan aman di dalam laboratorium. Untuk itu, dibuatlah standar yang dapat digunakan sebagai acuan
dalam mendesain laboratorium sains, laboratorium kimia sebagai berikut. Next. Yang pertama ada ukuran dan bentuk laboratorium. Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mengenai sarana dan prasarana laboratorium tingkat sekolah. Yang pertama ada ruang laboratorium kimia dapat menampung minimum 1 rombongan belajar. Lalu rasio minimum ruang laboratorium kimia yaitu 2,4 meter persegi per peserta didik, atau luas minimum ruang laboratorium 48 meter persegi termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 meter persegi. Lalu lebar ruang laboratorium kimia minimum 5 meter. Selain ukuran laboratorium juga disesuaikan bentuk dari laboratorium itu sendiri. Bentuk laboratorium yang paling ideal yaitu berbentuk bujur sangkar. Bentuk ini memungkinkan jarak antara guru dan siswa lebih dekat sehingga interaksi lebih mudah dan memudahkan proses pembelajaran. Namun hal ini kembali lagi ke situasi pada masing-masing sekolah dan ukuran serta bentuk laboratorium akan bervariasi menyesuaikan situasi dari sekolah tersebut. Next. Yang kedua ada lokasi dan ruang persiapan. Lokasi laboratorium sangat disarankan berdekatan dengan yang lain untuk memudahkan administrasi dan pengelolaan. Khusus untuk laboratorium kimia, disarankan ditempatkan pada bagian atas apabila struktur bangunan tempat laboratorium itu berada bertingkat. Hal ini dilakukan untuk menjaga bahaya gas yang keluar dari bahan kimia dan lemari asam. Lalu untuk ruang persiapan, disarankan memiliki ukuran minimal 0,5 meter persegi per peserta. Next. Baik, selanjutnya ada prasyarat utilitas ruang laboratorium, di mana prasyarat ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, laboratorium dilengkapi dengan 2 pintu, di depan dan di belakang, yang membuka keluar. Yang kedua, pada ruang praktik bukaan cahaya minimal 9,6 meter persegi dan bukaan ventilasi udara minimal 4,8 meter persegi. Yang ketiga, jumlah titik lampu minimal 6 di ruang praktik dan masing-masing 2 di ruang persiapan. Lampu yang dipakai merupakan lampu TL. Yang keempat, jumlah stop kontak 10 di ruang praktik, 2 di ruang persiapan. Masing-masing dilengkapi 1 buah saklar. Yang kelima, meja kerja tersedia 6 unit yang masing-masing dilengkapi kursi laboratorium sebanyak 6 buah. Meja persiapan 1 unit, meja demonstrasi 1 unit, kursi dan meja guru 1 unit. Yang keenam, papan tulis 2 unit, 2 lemari penyimpanan, 1 lemari asam, dan tempat sampah dalam laboratorium. Berikut merupakan contoh luas dan denah laboratorium kimia, di mana pada contoh yang kami ambil di presentasi kali ini, yaitu ada 1 ruang praktik, di mana luasnya itu 12 kali 8 meter, dan biasanya itu idealnya itu lebih dari 85 meter persegi luasnya. Untuk ruang persiapan itu 8 kali 3 meter, dan untuk idealnya itu lebih dari 15 meter persegi. Dan ketiga itu selasar, di mana panjangnya 15 kali 2 meter. Next. Selanjutnya ada fungsi laboratorium. Menurut pengertiannya, laboratorium sendiri itu dapat diartikan sebagai ruangan yang digunakan untuk keperluan eksperimen atau percobaan, penelitian ilmiah, dan atau pengujian hipotesis. Oleh karena itu, aktivitas yang biasanya dilakukan dalam laboratorium akan berhubungan dengan hal-hal tersebut. Untuk keperluan eksperimen, penelitian atau percobaan ilmiah, laboratorium digunakan untuk menyelidiki hal-hal yang belum diketahui secara pasti, ataupun untuk pengembangan berbagai hal dalam aspek ilmiah. Selain itu, laboratorium dapat digunakan sebagai tempat
belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat maupun bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan dapat membuktikan sendiri hipotesis yang telah dipelajari sebelumnya. Next. Baik, selanjutnya ada struktur pengelolaan laboratorium. Struktur pengelolaan laboratorium merupakan salah satu tahap perencanaan dalam pendirian laboratorium atau lab. Adanya struktur pengelolaan lab ini dapat membantu menjalankan keamanan dan ketertiban untuk menggunakan alat bahan setiap kegiatan di dalam lab. Selain untuk mengelola, struktur ini juga bertanggung jawab atas kesehatan seluruh peserta dan pekerja dalam lab. Boleh di next? Oke, berikut merupakan struktur sederhana dari laboratorium sendiri. Ada kepala laboratorium yang membawahi dua bagian, yaitu teknisi dan laboran. Tugas dari kepala laboratorium sendiri adalah mengawasi, mengevaluasi, membagi, dan merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam laboratorium. Sedangkan laboran bertugas sebagai pencatat kegiatan, merawat ruangan, mengelola alat bahan, dan melayani peserta praktikum. Kemudian teknisi itu merencanakan, mendaftar, merawat, mengatur, dan menyiapkan kebutuhan bahan, alat, dan suku cadang yang dibutuhkan. Boleh di next? Oke, karena seluruh struktur pengelolaan itu bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, maka diterapkan namanya POS atau Prosedur Operasional Standar. Oke, POS ini diterapkan dalam beberapa jenis kegiatan. Contohnya ada pengoperasian atau penggunaan, pemeliharaan atau perawatan, dan pemeriksaan dan unjuk kerja. Oke, bisa di next. Pada contoh ini adalah contoh struktur pengelolaan laboratorium dalam lab yang ada di SMA jurusan MIPA. Bisa dilihat dalam laboratorium kimia itu terdapat tambahan berupa sekretaris dan bendahara serta anggota. Sekretaris dan bendahara itu membantu laboran untuk menginventarisasi alat dan bahan serta keuangan yang keluar masuk dalam kebutuhan lab. Dan anggota merupakan peserta yang melakukan praktikum di dalam lab yang akan dibantu oleh laboran sendiri. Oke, bisa di next. Selanjutnya adalah inventarisasi laboratorium. Inventarisasi laboratorium adalah aktivitas untuk menyelenggarakan kegiatan laboratorium, baik berupa pendidikan maupun penelitian. Tujuan dari inventarisasi laboratorium adalah untuk memperoleh informasi tentang keadaan laboratorium dengan cepat dan mudah. Komponen yang harus dipenuhi oleh pengurus laboratorium adalah buku inventarisasi, daftar alat dan bahan, kartu peminjaman, buku catatan harian, tabel alat dan bahan, dan laporan bulanan. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.